Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat pagi anak-anak. Suara ibu feedback nggak ya? Feedback dulu. Baik, yang sudah bergabung, silahkan anak-anak bisa mengikuti aturan webinar kali ini ya. So, Yang iya. pertama, silahkan nama kalian diubah dulu Oh, masuk, sesuai masuk. Cuma dengan kurang. ketentuan ya. Dimulai dengan kelas, lalu nama lengkap kalian, kemudian presensi. Bagi anak-anak yang namanya belum di rename, belum diubah, silakan bisa diubah terlebih dahulu sembari kita menunggu teman-teman yang lain. Oke, ini yang kelas 9A sudah ada beberapa yang bergabung ya, ada sekitar 10-11. Kemudian yang 9B ini baru ada 3, terpantau 3 akun yang Budian bisa lihat. Ada Aga, Aksa, dan Vela. Terima kasih, Nak. Teman-teman yang lain silahkan bisa diajak untuk bergabung ya. Lalu kelas 9C ini sudah lumayan banyak yang bergabung. Kemudian 9 Delta ini baru ada 6. Ada Aurel, Indira, Kanisa, Raffi, Verlin, dan Virgin. Terima kasih sudah bergabung. 9E juga Alhamdulillah sudah banyak ya yang bergabung di kelas 9E. Kemudian kelas 9F ini juga sudah banyak. Kelas 9G juga Alhamdulillah sudah banyak. Lalu yang akun terpantau belum mengubah nama sesuai ketentuan, ini ada Cleo. Oke, Cleo. 9-nya mungkin bisa pakai angka saja, Nak. Supaya nanti ketika difilter bisa terpantau. 9F-nya ini pakai Romawi, bisa diganti dulu menggunakan angka Arab, angka 9 biasa. Yang lain, Alhamdulillah namanya sudah sesuai. Baik, sembari menunggu teman-teman yang lain ya, waktu terus berjalan. Bagaimana ini kabar kalian? Semoga di rumah senantiasa dalam keadaan sehat ya. Yang puasa juga tetap semangat. Oke, Ibu mungkin akan mulai dalam berapa menit lagi nih Bu Ari kira-kira? Bisa dimulai sekarang mungkin? Iya, bisa sekarang aja ya. Ya, oke. Kita efektifkan waktu yang ada ya. Izin Budian buka. Kita awali dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan baik dan sehat ya. Pagi ini kita akan membahas soal teman liburan bahasa Indonesia. Yang dalam kesempatan bahagia ini nanti soal bahasa Indonesia akan dibahas oleh Bapak Ibu Guru Mapel. Nanti soal yang nomor pertama, soal pertama sampai dengan soal nomor 5 akan dibahas oleh Pak Happy, kemudian nanti dilanjutkan oleh Bu Dian. Berikutnya nanti ada Bu Rifka atau Bu Ari dulu? Bu Astuti, baik Bu Astuti, kemudian Bu Rifka, Bu Ari, dan nanti yang terakhir ada Ibu Suratmi. Silahkan selama 2 jam ke depan, anak-anak bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Apabila ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan Ibu bacakan di akhir pembahasan soal. Seperti itu. Nah, selama kegiatan pembahasan ini berlangsung, mohon anak-anak tetap ikuti tata tertibnya ya. Yang pertama, silahkan nanti apabila mengirimkan komentar, berikan komentar yang positif, hindari menggunakan bahasa-bahasa sara dan bahasa-bahasa sarkas. Budian percaya kalian anak-anak hebat, jadi kalian bisa menggunakan bahasa dengan bijaksana. Lalu yang kedua, selama nanti ada paparan materi, share screen gitu ya, nanti Bapak Ibu akan share materi, share soalnya. Setiap kali ada pembahasan, mohon anak-anak untuk tidak coret-coret atau tidak menempel stiker di bagian soal, supaya kegiatan pembahasan lebih kondusif dan lebih bermakna. Kemudian yang ketiga, apabila ada pertanyaan, anak-anak bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar
apabila nanti terlalu panjang atau dirasa disampaikan melalui lisan lebih efektif, nanti kalian bisa mengangkat tangan, bisa raise hand seperti itu. Mungkin itu saja tata tertib kita yang bisa Budian sampaikan. Mari kita simak paparan yang pertama, namun sebelum itu kita awali dulu dengan berdoa ya anak-anak. Berdoa dengan sikap sempurna menurut agama dan kepercayaan agama kita masing-masing. Anak-anakku yang beragama Islam, Ibu antar dengan membaca basmalah. Lalu yang berkeyakinan lain, Ibu persilakan untuk menyesuaikan sesuai dengan kepercayaannya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, kita mulai ya untuk pembahasan soal nomor 1. Sebelumnya, Ibu akan bagikan layar terlebih dahulu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apakah mendengar suara dari Pak Happy? Dengar Pak, Oke, dengar. Dengar oke Pak Happy? siap. Iya. Dan kali ini Pak Happy akan membahas mengenai soal yang sudah dibagikan kepada kalian nomor 1 sampai nomor 5. Tentu saja silahkan bisa disimak nomor 1 sampai nomor 6 ya seharusnya. Tapi nanti Pak Epi akan membahas dari nomor 1 sampai nomor 5 terlebih dahulu berkaitan dengan Museum Sono Budoyo dan juga teks prosedur gitu ya. Itu berkaitan dengan bagaimana cara membuat ekoenzim dari limbah kulit buah. Namun sebelumnya sudah mengerjakan semuanya kan ya nak ya? Sudah Pak, sudah. Oke, Naren sudah Sudah ya Pak, dari sudah. sebelah 9C. Siap. Oke, kita Pak. bahas satu persatu mulai dari nomor 1. Silakan Budian bisa di share screen. Oke, nomor 1 berkaitan dengan Museum Sono Budoyo dengan judul Permata Budaya di Pusat Kota Yogyakarta. Tidak usah dibacakan ya untuk teksnya ya anak-anak ya. Jadi ini berkaitan dengan Museum Sono Budoyo. Nah kemudian di nomor 1 itu adalah teks Museum Sono Budoyo Permata Budaya di Pusat Kota Yogyakarta menggunakan berbagai istilah. Berikut ini manakah istilah dalam bidang budaya? Berarti kalau misalkan ada soal seperti ini, silakan nanti anak-anak semuanya memilih istilah yang berkaitan dengan yang dipertanyakan, yaitu adalah dalam bidang budaya. Nah, kira-kira yang mana yang merujuk pada istilah budaya, anak-anak? Keris artefak. Ya, keris dan artefak. Betul ya? Yang ini tidak usah dibahas ya, sudah bisa semuanya ya anak-anak semuanya ya. Baik. Betul ya. Jadi jawabannya adalah keris dan artefak. Sip. Kemudian di nomor yang kedua yaitu adalah informasi penting yang tepat berdasarkan teks tersebut yaitu Museum Sono Budoyo titik 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 titik. Nah, informasi penting di sini ini disesuaikan dengan pernyataan yang sesuai dengan teks yang dibicarakan, yaitu berkaitan dengan Museum Sono Budoyo sebagai permata budaya di pusat kota Yogyakarta. Kira-kira dari opsi jawaban A, B, C, D, jawabannya yang mana anak-anak semuanya? Yes, betul. Tata sudah menjawab ya. Yang A, yaitu adalah menyimpan lebih dari 40.000 koleksi peninggalan budaya Jawa, Bali, dan Madura. Nah, mengapa yang B, C, dan Delta itu salah? Itu sudah di-highlight merah oleh Budian. Ya, itu sangat berbeda gitu ya apa yang dibicarakan. Dibangun pada tahun 2005 sebagai pusat perbelanjaan modern di Yogyakarta. Bukan ya anak-anak ya? Bukan ya. Kemudian terletak di kawasan Malioboro dan menjadi hotel
berarsitektur tradisional, bukan juga tidak ada di dalam teks, kemudian hanya menampilkan koleksi senjata tradisional tanpa pertunjukan seni itu salah. Begitu ya anak-anak ya. Baik. Kemudian yang nomor 3. Nah ini, setelah membaca teks Museum Sono Budoyo Permata Budaya di pusat kota Yogyakarta, seorang murid bernama Raka menganalisis gagasan utama pada paragraf pertama. Berarti kita fokusnya hanya di paragraf pertama dan mencari gagasan utamanya. Kan begitu. Silakan Mbak Queen dari kelas 9B. Kira-kira jawabannya apa Mbak Queen? Apakah mendengar suara Pak Happy? Halo? Mana gagasan utamanya? Nah, gagasan utamanya yang di-highlight sama Budian ya, yaitu adalah Museum Sono Budoyo menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang paling representatif di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dari hal ini berarti pernyataan yang pertama yaitu adalah museum ini terletak di Jalan Trikora, tepatnya di barat laut, alun-alun utara dan berseberangan dengan Keraton Yogyakarta. Salah atau benar anak-anak semuanya? Iya, salah ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, Museum Sono Budoyo merupakan destinasi budaya yang representatif di Yogyakarta. Sesuai dengan gagasan utamanya? Sesuai. Jadi Sesuai, Pak. jawabannya yes, pinter. Fazli, pinter ya. Benar. Kemudian yang ketiga, arsitektur Museum Sono Budoyo bergaya tradisional Jawa dengan pendopo luas, ukiran pada pintu kayu, serta suasana halaman rindang dan teduh. Sesuai atau tidak sesuai? Tidak sesuai ya. Jadi jawabannya Tidak sesuai. adalah salah. Jadi salah, benar, salah. Baik. Nah, dari yang kita bahas, nomor 1, 2, dan 3, sampai di sini apakah ada pertanyaan berkaitan dengan apa yang telah kita bahas? Anak-anak semuanya sudah paham? Paham, Pak, paham. Paham, Oke, Pak, paham. paham ya. Baik. Kalau misalkan paham, berarti kita lanjut ke nomor 4, yaitu kita sudah memasuki materi yang baru atau teks yang baru, yaitu berkaitan dengan teks apa anak-anak? Kalau misalkan ada alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkah. Prosedur. Yes, prosedur. Ya, pinter. Kita membicarakan tentang prosedur, yaitu bagaimana cara membuat ekoenzim dari limbah kulit buah. Nah, di nomor yang keempat, ini sama dengan nomor 1 ya. Yang ditanyakan adalah istilah yang dominan ya. Teks bagaimana cara membuat ekoenzim dari limbah kulit buah banyak menggunakan istilah. Nah, istilah yang dominan yang digunakan pada langkah-langkah tersebut, istilah dalam bidang apa saja anak-anak? Kimia, biologi. Yes, betul ya. Kimia dan biologi. Sangat jelas ya anak-anak semuanya ya. Tidak mungkin ekoenzim berkaitan dengan otomotif atau mungkin juga perbankan. Begitu ya. Baik. Kemudian di nomor 5 yaitu adalah yang ditanyakan berkaitan dengan proses fermentasi harus dilakukan selama 3 bulan dan botol perlu dibuka pada minggu pertama agar apa anak-anak? B, Yang Pak, B. yang B, Pak. bravo, sip pinter. Yang B ya, yaitu gas keluar dan botol tidak menggelembung. Begitu. Iya, terima kasih Budian dan juga anak-anak semuanya. Akan dilanjutkan dengan ibu-ibu yang cantik yang sudah standby. Ada Budian, Bu Rifka, kemudian ada Bu Ari Indra, Bu Astuti, dan juga Bu Suratmi. Terima kasih anak-anak semuanya atas atensinya. Monggo bisa dilanjut. Silahkan Budian.
Baik, terima kasih Pak Happy yang sudah menyampaikan pembahasannya dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Berikutnya, Ibu akan melanjutkan di soal nomor 6. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Happy tadi di awal, bahwa satu stimulus itu untuk paling tidak 3 nomor ya, anak-anak ya. Nah, ini kebetulan di soal nomor 6, ini stimulusnya masih menggunakan stimulus kedua, yakni teks prosedur di atas tadi. Nah, kita fokus di soal nomor 6. Nomor 6 ini yang ditanyakan adalah berdasarkan panduan prosedur tersebut, Dimas dapat membuat ekoenzim secara mandiri di rumahnya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa prosedur tersebut mudah diikuti oleh Dimas? Nah, berarti kalau mudah diikuti berkaitan sama struktur dan bahasa yang dipakai. Begitu ya. Kenapa sih kok Dimas itu cenderung mudah mengikuti? Kita perhatikan yang pertama, tujuan teks disampaikan secara eksplisit. Eksplisit itu berarti tertulis di dalam teksnya. Menurut kalian, pernyataan yang pertama kalau tujuannya disampaikan secara eksplisit benar atau salah? Menurut kalian? Jawabannya apa? Benar ya, karena di bagian atas ini dijelaskan bahwa limbah organik rumah tangga itu terutama kulit buah sering dibuang sehingga mau dibuat menjadi ekoenzim. Berarti tujuannya kan mengurangi limbah anorganik seperti itu ya. Mohon maaf, mengurangi limbah organik. Berarti pernyataan yang pertama, tujuan teks disampaikan secara eksplisit. Ini jawabannya adalah benar. Lalu pernyataan yang kedua, alat dan bahan disampaikan secara terpisah. Coba menurut kalian, alat dan bahannya apakah disampaikan secara terpisah? Kalau dilihat di sini, kulit buah segar, gula merah, dan air bersih, ini hanya berupa bahan ya, jadi alatnya tidak ditulis secara terpisah. Maka pernyataan yang kedua, ini jawabannya adalah salah. Lalu yang ketiga, langkah disajikan dengan jelas dan sistematis. Kalau dilihat langkah-langkahnya jelas ya, tetapi kata sistematis berarti kan urut, runtut, tidak tertukar. Coba kita buktikan terlebih dahulu. Menurut kalian di langkah-langkah ini ada tidak sih langkah yang kok ganjil ya, maksudnya setelah ini kok ini gitu ya. Coba kalian perhatikan di langkah ketiga, 4, dan 5. Langkah ketiga ini kita diminta untuk memasukkan gula ke dalam botol plastik, lalu menambahkan kulit buah. Kemudian yang keempat tutup botol, nyambung sih ya, di 3 botol, 4 botol gitu kan. Cuma yang nomor 4 ini botolnya ditutup dengan rapat. Lah, nomor 5 ini dituang air bersih. Nah, kalau botolnya sudah ditutup, kemudian baru ada langkah menuang air bersih ya, airnya kan tumpah-tumpah gitu kan. Maka langkah ke 4, 5 itu kan jadi tidak sistematis ya anak-anak ya. Nah, letak salahnya tuh ada di sini. Maka pernyataan yang ketiga ketika dia ngomong langkahnya itu sistematis, jawabannya adalah salah seperti itu. Oke, begini ya di soal nomor 6. Kemudian soal nomor 7 anak-anak. Nomor 7 ini kita disajikan 2 buah teks, berarti stimulusnya adalah stimulus ganda. Oke, kebetulan ini berupa teks semua. Kemudian di soal nomor 7 ini yang muncul adalah eh, penelitian yang menyatakan bahwa perilaku menyumbang 30 sampai dengan 40% terhadap status gizi dan kesehatan seseorang disampaikan oleh siapa gitu kan. Sebenarnya kan ini soal yang mudah tetapi tidak dikasih clue ada di teks 1 atau di teks 2. Maka kalian harus teliti. Kebetulan di soal nomor 7 yang membahas tentang status gizi itu ada di teks 1. Nah, di teks 1 ini yang menggagas pernyataan ini tadi namanya adalah ini ya, J. Michelle MC jenis. Maka jawabannya adalah yang Bravo. Oke, ini soal yang mudah karena tipenya tipe L1 ya, jadi harus 100% benar. Lanjut ke soal nomor 8. Setelah membaca teks tentang pentingnya sinergi antara satuan PAUD dan orang tua, peristiwa yang kemungkinan besar akan terjadi di masyarakat adalah ini tipe soal memprediksi. Jadi kalian harus baca dulu teks kedua, lalu kalau kalian sudah membaca teks kedua, kalian harus memprediksi kira-kira situasi yang mungkin muncul itu di masa depan ada di opsi yang mana. Nah, kita coba baca sekilas. Ini kata kuncinya adalah pendidikan anak usia dini atau PAUD sering dipandang hanya bergantung pada kualitas guru, kurikulum, dan atau fasilitas sekolah.
Praktisi pendidikan menjelaskan bahwa keberhasilan PAUD terletak pada sinergi antara satuan PAUD dan orang tua. Kata kuncinya ada di situ, PAUD dan orang tua. Nah, kira-kira nanti situasi yang akan muncul di masa yang akan datang ketika teksnya seperti itu ada di opsi yang mana? Yang A, bertambahnya sekolah yang menyusun kurikulum berbasis teknologi digital untuk anak usia dini. Kalau kalian jawabnya yang A, itu masih kurang tepat karena kata kunci di teks kedua itu adanya sinergitas antara pendidikan PAUD dan orang tua. Nah, yang A ini dia hanya sekadar menyusun kurikulum tok, gitu ya. Menyusun kurikulum berbasis digital. Nah, ini belum bisa dipakai untuk menjawab gitu ya, karena tadi informasi pentingnya adalah adanya sinergi atau kerjasama antara PAUD dan orang tua. Kata kuncinya ada di situ. Lalu yang B, meningkatnya kerjasama antara guru. Nah ini, meningkatnya kerjasama antara guru dan orang tua dalam mendukung perkembangan anak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian, mengapa kok C salah? C itu letak kesalahannya bertambahnya jumlah lembaga PAUD yang membangun fasilitas bermain lebih modern. Jadi nggak ada kaitannya gitu ya. Kemudian kalau yang D, meningkatnya pelatihan profesional bagi guru. Nah, ini cuma peran gurunya saja, orang tuanya belum muncul. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 8 adalah yang Bravo. Oke. Kemudian sekarang nomor 9, anak-anak. Yang ditanyakan di soal nomor 9 adalah pernyataan manakah yang sesuai dengan kebahasaan pada kedua teks tersebut. Kita analisis terlebih dahulu ya. Teks 1 dan 2 menggunakan kalimat langsung dari narasumber, di mana kita tahu bahwa ciri sebuah kalimat langsung biasanya paling gampangnya gitu kan, ada tanda petik 2. Nah, ada nggak sih tanda petik 2 gitu kan? Nah, ini kebetulan ada nih. Di sini kemudian diakhiri ujar redaktur lembaga kantor berita nasional. Nah, berarti di sini ada ujaran atau kalimat langsung dari narasumbernya. Tadi di dalam pernyataan teks 1 dan teks 2 ya. Sekarang kita analisis lagi di teks 2. Nah, di teks 2 ini juga ada tanda petik 2-nya, kemudian bawahnya ujarnya dalam keterangan resmi. Nya di sini siapa? Nya di sini merujuk pada kalimat sebelumnya, yakni praktisi pendidikan. Berarti dari analisis ini dapat diketahui kedua teks menggunakan kalimat langsung. Berarti untuk pernyataan yang pertama ini jawabannya adalah sesuai. Kemudian yang kedua teks menggunakan kalimat imperatif. Apa sih itu kalimat imperatif? Kalimat imperatif adalah kalimat perintah ya. Nah, di situ kan nggak ada kalimat perintahnya, maka untuk pernyataan yang kedua, ini penanda salahnya ada di kedua teks menggunakan kalimat imperatif. Seperti itu. Jadi ini jawabannya tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, istilah dalam bidang pendidikan dan kesehatan digunakan dalam kedua teks. Menurut kalian, betul nggak kalau istilah dalam bidang pendidikan dan kesehatan itu digunakan dalam kedua teks? Coba kita lihat. Di sini ada kata eh, perilaku, mana ya, pola asuh, kemudian sepertinya ya Allah ya Rabbi. Ya. Halo anak-anak, apakah suara ibu sekarang terdengar kembali? Dengar, Bu. Iya, terima kasih. Ini Budian di sekolah sedang mati listrik ya, jadi Budian off-kan saja videonya. Ya, sementara audionya aman, masih nyambung? Aman, Bu. Masih, masih ya? Iya, Aman, Bu, siap. aman, Baik, Bu. kalau siap. Ya, oke. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Kita analisis terlebih dahulu. Dicek dulu apakah ada di teks 1 ada kosakata di bidang pendidikan dan kesehatan. Ibu untuk di bidang pendidikan ya. Di sini ada kata pola asuh. Kemudian di bidang kesehatannya coba kalian analisis. Kemudian beri warna ungu ya.
ada istilah suplemen, ada vitamin, suplemen vitamin gitu ya nak ya. Kemudian takaran. Nah, ini kan sebetulnya istilah-istilah dalam bidang kesehatan. Nah, di teks satu, karena tadi kan tidak menggunakan kata dominan, cuma ada kata menggunakan gitu kan. Kalau ada kata istilah menggunakan berarti cukup satu saja tidak apa-apa. Nah, ini di teks satu sudah terpenuhi. Ada kata pola asuh untuk bidang pendidikan, kemudian di bidang kesehatannya ada istilah suplemen vitamin, ada takaran. Coba anak-anak, oh ini selain itu ada gizi kronis juga ya nak ya. Di teks 2, coba anak-anak lihat kira-kira istilah dalam bidang pendidikannya ada nggak ya? Ini jelas yang kedua yang dibahas tentang pendidikan anak usia dini, maka jelas banyak sekali kosakata di bidang pendidikannya. Ini contohnya ada kata kurikulum, ada kata apa namanya? Praktisi pendidikan. Nah, ini kan berarti ciri bahwa di teks 2 ada istilah dalam bidang pendidikannya. Sekarang kalau di bidang kesehatannya ada tidak ya, Nak ya? Kira-kira istilah dalam bidang pendidikan yang digunakan dalam teks 2. Ada nggak kira-kira ya? Kemudian tadi kok melihat sekilasnya itu di teks 2 tidak begitu kelihatan ya? Coba dicek yuk bareng-bareng, ada tidak kira-kira istilah dalam bidang kesehatannya di teks 2. Ini ada investasi jiwa ya, ini juga bisa masuk tuh di bidang kesehatan psikologi gitu ya. Kalau kesehatannya ini umum, tidak ada istilah psikologi atau yang lain, berarti bisa dipakai nih. Nah, maka di teks satu dan di teks 2 itu walaupun cuma satu, ketika pernyataannya ini hanya menggunakan atau digunakan, tidak ada kata dominan, maka walaupun buktinya cuma satu, itu bisa dijadikan sebagai jawaban. Nah, ketika sudah ada kunci-kuncinya, maka pernyataan yang ketiga ini jawabannya adalah sesuai. Oke, itu di soal nomor 9. Sekarang kita beralih ke soal nomor 10. Stimulusnya ini adalah awan mamatus. Nah, di soal nomor 10 tipe soalnya adalah pilihan ganda kategori. Kemudian soalnya yang ditanyakan adalah berdasarkan teks awan mamatus, pilihlah pernyataan yang sesuai dengan informasi dalam teks. Ini sebenarnya tipe soal yang mudah walaupun kategori. Jadi kalian hanya tinggal membaca pernyataan di dalam opsinya, kemudian kalian naikkan ke atas. Nah, mana yang ada di dalam teks? Yang pertama ada dan benar ya informasinya. Yang pertama, proses terbentuknya awan mamatus sama sekali berbeda dengan awan pada umumnya, sama sekali berbeda. Padahal di atas itu dia menyatakan bahwa awan mamatus itu prosesnya hampir sama gitu kan. Proses terbentuknya awan mamatus sama dengan proses terbentuknya awan pada umumnya. Ketika pernyataan dalam teks seperti itu kemudian di sini berbeda, sama sekali berbeda, maka pernyataan yang pertama jawabannya adalah salah. Nah, berarti pernyataan yang pertama jawabannya adalah salah. Lalu yang kedua, kemunculan awan mamatus menjadi tanda kemungkinan terjadinya cuaca ekstrim. Betul ya? Di atas itu diberikan informasi bahwa kalau ada awan mamatus, maka kalian perlu waspada karena akan ada cuaca ekstrim. Lalu yang ketiga, awan mamatus memiliki bentuk kantung-kantung bulat yang menonjol ke bawah. Ini juga benar. Tadi kita lihat ada di paragraf yang pertama. Seperti itu. Nah, kira-kira menurut kalian dari soal yang sudah dibahas, adakah yang sulit? Kalau ada, nanti silakan kalian bisa bertanya di kolom komentar. Seperti itu. Mungkin itu dulu pembahasan dari Budian. Untuk soal nomor 11 sampai dengan 15 akan dilanjutkan oleh Bu Astuti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya kedengaran ya? Halo. Dengar Bu, dengar. Oh, Dengar Bu. Oke, terima kasih ya. Kita akan bahas soal nomor 11 ya nak ya. Soal nomor 11 kita lanjutkan ya. Tadi sudah dibahas Budian sampai nomor 10. Sekarang kita masuk ke nomor 11 yang di sini terkait dengan informasi penting yang dapat disimpulkan dari pembahasan tentang awan mamatus ya. Apa tuh informasi penting yang ada di dalam teks tersebut? Ada yang bisa menjawab? Informasi pentingnya? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya A, B, C, atau D, nak? Ada yang tahu? Kira-kira yang A, mana Bu. jawabannya?
Jawabannya A. A. Ada yang tahu A. alasannya kenapa A? A. Kenapa A? Ada yang tahu alasannya kenapa A? Karena ada di teks. Baca Ada di tag teksnya, di Bu. mana, Nak? Di tag mana, Nak? Paragraf berapa? Informasi pentingnya ada di paragraf berapa, Nak? Halo? Terakhir, Bu, terakhir. Oh, ada di paragraf terakhir. Ya, informasinya ada di paragraf terakhir, yaitu apa? Pentingnya memahami fenomena alam agar lebih waspada terhadap kemungkinan cuaca ekstrim. Ada di paragraf terakhir. Jawabannya benar ya, ada di paragraf terakhir. Jadi kalau ketika awan meletus itu terlihat di langit, masyarakat perlu memperhatikan kondisi cuaca lainnya untuk memprediksi potensi terjadinya cuaca ekstrim gitu ya. Oke, jadi jawabannya benar ya Nak ya. Untuk soal nomor 11 ada di paragraf terakhir atau awan meletus seringkali terkait dengan kondisi atmosfer yang tidak stabil dan berpotensi memicu cuaca ekstrim sama ya. Ketika awan meletus terlihat di langit, masyarakat perlu memperhatikan kondisi cuaca lainnya untuk memprediksi potensi terjadinya cuaca ekstrim. Jadi jawabannya betul A ya. Oke, terima kasih untuk soal nomor 11 sudah kita jawab jawabannya A. Kita lanjut ke soal nomor 12 sekarang. Soal nomor 12, setelah membaca teks tersebut, perilaku yang sebaiknya tidak boleh dilakukan oleh masyarakat ketika melihat fenomena awan meletus adalah sebagai berikut. Tentukan benar dan salahnya. Yang pertama, memantau perkembangan informasi atau tanda-tanda cuaca ekstrim. Benar atau salah, Nak? Seperti dalam teks? Salah. Salah? Salah? Benar-benar. Memantau perkembangan informasi atau tanda-tanda cuaca ekstrim itu benar atau salah? Kita harus memantau. Benar atau Ben- salah? Benar, Bu. Benar. Benar, Iya, Bu. benar. Jawabannya benar. Kita harus memantau perkembangan informasi atau tanda-tanda cuaca ekstrim. Nah, tujuannya apa? Kalau kita tahu itu mau terjadi cuaca ekstrim, pasti kan ada tanda-tanda yang harus kita tahu supaya kita bisa waspada. Gitu ya. Terus yang kedua, mengabaikan tanda-tanda cuaca lain, ya. Mengabaikan tanda-tanda cuaca lain yang mungkin menunjukkan potensi badai. Benar atau salah? Salah, Bu, salah. Nah, kata kuncinya apa, Nak? Kenapa salah? Mengabaikan, Bu, mengabaikan. Ya, betul. Betul ya Naren ya. Mengabaikan tanda-tanda. Jadi ini sikap yang tidak betul. Karena pertanyaannya adalah tidak boleh dilakukan. Hal yang tidak boleh dilakukan. Oke ya. Jawabannya berarti nomor 12 yang kedua adalah benar ya itu. Benar. Ya, walaupun di sini salah ya, tapi karena pertanyaannya tidak boleh dilakukan. Oke, yang ketiga, menunda aktivitas di luar ruangan agar terhindar dari kemungkinan cuaca ekstrim. Betul atau salah? Menunda aktivitas di luar ruangan agar terhindar dari kemungkinan cuaca ekstrim. Betul atau salah? Halo? Oh, Tata menjawab salah. Jawabannya apa yang betul? Kalau salah? Betul atau salah ini? Halo? Betul atau salah? Tidak Betul. boleh dilakukan. Betul. Kalau cuacanya ekstrim apa? Oke ya. Jadi jawabannya betul. Menunda aktivitas di luar ruangan agar terhindar dari kemungkinan cuaca ekstrim karena kita sudah membaca tanda-tanda. Oke? Bisa dipahami Nak nomor 12? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu, bisa, Bu. Terima kasih. Bisa, Ya, terima Bu. kasih Gamal. Oke,
Itu untuk soal nomor 12. Kita lanjut ke soal nomor 13. 13 ya. Kita bicara tentang kalimat fakta. Kalimat fakta yang tepat berdasarkan teks tentang film Superman tersebut adalah, ada yang tahu jawabannya, Nak? Kalimat faktanya? A. Bu. Betul, Ocean ya. Jawabannya A. Film Superman terbaru tayang di bioskop Indonesia pada 9 Juli 2025. Ada yang tahu mengapa itu betul? Karena memuat data tanggal. Iya, betul. Memuat data tanggal yang berarti itu bisa dipastikan terjadi. Gitu ya? Ya enggak? Sudah jelas ya? Tandanya Jelas. ada datanya tanggal 9 Juli 2025. Ya. Oke, jawabannya benar untuk yang apa? A, jawaban A. Kenapa yang B salah? Ada kata kuncinya. Kenapa yang B salah? Di situ tidak menunjukkan apa? Sebuah fakta. Karena ada kata sangat menyentuh. Itu menunjukkan apa? Oh, Opini. nih, ya. Terus ada kata paling menarik. Itu juga sebuah opini. Lalu sangat sempurna. Jadi kata sangat, paling, sering, yaitu ya. Cerita dalam film Superman sangat menyentuh perasaan semua penonton. Kata sangat itu menunjukkan opini. Kata paling menunjukkan opini. Ya, film Superman merupakan film superhero paling menarik yang pernah dibuat. Paling menunjukkan opini. Bisa dipahami, Nak? Halo? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bisa. Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 14. Apa kaitan antara paragraf kedua dengan paragraf ketiga pada teks tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Nak? Jawabannya yang mana? Kaitan antara paragraf kedua dengan paragraf ketiga. Setiap paragraf itu saling berkaitan, betul, Nak? Paragraf pertama berkaitan dengan paragraf kedua, berkaitan dengan paragraf ketiga, berkaitan dengan paragraf keempat dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah kaitan apa antara paragraf kedua dan paragraf ketiga? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu? Cebu, oke. Tata, bisa dijelaskan tak kenapa kamu jawab C? Ada yang bisa bantu jawab? Itu yang di paragraf kedua menjelaskan ada sedikit alur ceritanya. Terus Mm-mm. diperkuat juga penilaian unsur visual di paragraf Mm-mm. ketiga. Pinter, pinter, hebat ya. Terima kasih Ocean ya, kamu sudah menjelaskan bahwa alur cerita pada paragraf kedua itu diperkuat dengan apa? Visual yang ada di paragraf ketiganya. Oke? Jadi memang yang namanya paragraf antara paragraf 1 sampai paragraf terakhir itu saling keterkaitannya jelas. Tapi penjelasannya biasanya ada kata kunci yang di dalamnya memuat kalimat pertama ya, nyambung ke kedua. Kedua menjelaskan apa yang pertama, yang ketiga menjelaskan yang kedua dan seterusnya seperti itu. Sama dengan kalimat. Nah, jadi kalau ada ide pokok ada di awal kalimat, kalimat berikutnya itu adalah kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan ide pokoknya. Begitu. Bisakah dipahami apa yang saya sampaikan? Paham. Paham, Ocean? Yang lain
Apakah paham apa yang saya sampaikan? Paham, Bu. Oh, paham. Oke, terima kasih Fazli. Nah, sekarang untuk pertanyaan nomor 15 sekarang. Agak sulit nih, pertanyaan nomor 15. Teks ulasan tersebut ketidaktepatan penggunaan konjungsi dalam beberapa kalimat. Alasan manakah yang mendukung pernyataan tersebut? Ya. Alasannya mendukung pernyataan tersebut. Adakah yang bisa menjawab benar salahnya? Kalau kalimat pertama itu benar atau salah, Nak? Ada yang tahu? Namun tidak menunjukkan hubungan temporal. Ada di kalimat berapa itu? Namun paragraf pertama kalimat ketiga. Coba kalian baca. Namun film Superman sudah meraih 2 nominasi. Namun tidak menunjukkan hubungan temporal. Benar atau salah? Namun itu menunjukkan apa toh, Nak? Hubungan apa toh? Halo? Pertentangan. Tantangan. Pertentangan. Betul. Berarti jawabannya benar atau salah? Betul atau salah ini? Namun tidak menunjukkan hubungan temporal, tetapi menunjukkan hubungan pertentangan. Betul lah? Betul, betul. Betul. Jadi jawabannya apa ini? Salah. Salah. Oke, salah. Kalimat kedua. Kemudian tidak menunjukkan hubungan kausalitas atau temporal. Di mana kata kemudian kita temukan? Di kalimat kedua. Coba nak dibuka. Kalimat kedua. Ya, ada kata kemudian. Adegan awal langsung dibuka dengan pertempuran, kemudian dilanjutkan dengan cerita berlapis yang dijamin tidak membosankan. Kemudian tidak menunjukkan hubungan kausalitas, tapi menunjukkan apa ini? Menunjukkan apa ini? Sebenarnya menunjukkan apa ini? Kemudian itu cocok nggak? Tepat nggak di sini? Halo, penempatannya kemudian tepat nggak di sini? Tepat. Tepat, tepat. Ya, memang tidak menunjukkan hubungan kausalitas, tapi menunjukkan hubungan temporal. Dan penempatan kemudian sudah tepat. Gitu ya, Nak? Halo, bisa dipahami kah? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, oke. Lanjut ke kalimat ketiga sekarang. Sehingga, ya, sehingga tidak menunjukkan hubungan pertentangan. Di mana kita lihat ada kalimat sehingga. Coba kalian perhatikan paragraf ketiga. Sayangnya ada beberapa adegan humor yang didisipi isu serius sehingga terkesan garing. Sehingga tidak menunjukkan hubungan pertentangan. Gimana ya? Betul atau salah? Sehingga itu menunjukkan hubungan apa, Nak? Sehingga menunjukkan hubungan Kausalitas. pinter Jingga. Kausalitas. Jadi kalau ada soal sehingga di sini penempatannya betul tidak dengan kata sehingga di sini menunjukkan kausalitas? Betul, Bu. Betul. Betul. Berarti kalimat ketiga adalah salah karena sehingga tidak menunjukkan hubungan pertentangan karena memang sehingga di sini menunjukkan kausalitas. Apakah bisa dipahami kalimat saya ya? Bisa, Bu. Bisa. 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 Oleh Fazli, terima kasih untuk soal nomor 11 sampai nomor 15. Terima kasih atas perhatian kalian. Akan dilanjutkan oleh Bu Rifka. Oke.
Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Pagi, Bu. Oke, kita lanjut. Tadi sampai nomor berapa ya? Halo, halo. Sekarang 16, 16. Bu. 16, Bu. Sekarang nomor Sekarang 16. 16. 16. Oke, terima kasih Farel. Nomor 16. Bagan manakah yang paling tepat menunjukkan manfaat program bank sampah? Bagan ya berarti. Coba dicermati bagannya. Teks 1. Oke, teks 1. Program bank sampah. Oke, yang pertama, memberi manfaat ekonomi dari sampah anorganik atau oh iya, sebelumnya nomor 16, kemudian boleh ke bawah. Tadi ada sedikit perbaikan ya, Budian ya. Oke, ya, yang pilihan B itu kan di soal yang sebelumnya mengurangi volume sampah rumah tangga. Betul ya, anak-anak? Oke, nah yang ada di depan layar kalian, nah itu ditambah mengurangi volume sampah domestik dan manfaat ekonomi. Kemudian yang C mengurangi volume sampah rumah tangga ataukah yang D memberikan manfaat ekonomi dari sampah anorganik. Menurut kalian yang lebih dulu bagannya yang mana? Manfaat ekonomi, mengurangi volume, Mengurangi volume. Oke, mengurangi volume. Berarti antara B dengan yang C ya. Oke, kita cermati B dengan C. Ya, B dengan C. Nah, perbedaannya ada di mana? B dan C. Kayak yang B di situ kan ada mengurangi volume, kemudian yang C juga mengurangi volume sama ya. Nah, namun yang B itu ada manfaat ekonomi lebih dulu di awal. Kemudian perbedaannya ada di menanamkan rasa tanggung jawab dan cinta alam. Sedangkan yang C di situ tidak ada menanamkan rasa tanggung jawab dan cinta alam. Nah, dan yang terakhir itu menumbuhkan kesadaran memilih sampah sejak dari rumah. Oke, coba dicermati teks 1. Di situ ada di kalimat pertama, upaya mengurangi volume sampah rumah tangga. Nah, sampah rumah tangga dengan tadi eh, mengurangi volume sampah domestik, itu sama ya. Kemudian ada manfaat ekonomi, kalimat ketiga. Selain memberikan manfaat ekonomi, nah, oke, bisa dicermati. Kemudian yang berikutnya menanamkan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir menumbuhkan kesadaran. Nah, itu menumbuhkan kesadaran itu dari kalimat yang ketiga. Selain memberikan manfaat ekonomi, bank sampah juga menumbuhkan kesadaran memilah sampah sejak dari rumah. Oke, itu. Jadi jawabannya yang B. Untuk bagan, apakah ada yang masih bingung? Ya, sedangkan yang A tadi kelirunya di menciptakan ruang hijau sejak usia dini, dan yang D juga sama, menciptakan ruang hijau sejak usia dini. Oke, bisa kita lanjut nomor 17? Atau masih adakah yang bingung mengenai bagan? Lanjut, Bu. Oke, Naren, terima kasih. Nomor 17. Kegiatan menanam pohon memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan. Berikut ini manakah manfaat dari kegiatan menanam pohon berdasarkan teks 2? Oke, dicermati teks 2. Manfaat menanam pohon. Menurut kalian
pilihannya pernyataan 1, 2, 3, atau 4. Lebih dari 1 ya jawabannya ya. Menjaga keberlanjutan program termasuk manfaat berdasarkan teks 2. Termasuk manfaatnya? Bukan. Bukan. Oke. Pernyataan kedua, menanamkan tanggung jawab. Betul, iya. Masuk, masuk. Betul, ada di paragraf Betul. keberapa? 1. Ya, paragraf pertama, kalimat terakhir ya. Oke, kemudian pernyataan ketiga, menciptakan ruang hijau. Betul. Betul. Sama ya, ada di paragraf pertama, kalimat pertama. Gerakan menanam pohon di sekolah menjadi langkah nyata dalam menciptakan ruang hijau. Jadi pilihannya 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. Oke, lanjut nomor 18. Setelah membaca kedua teks tersebut, Andi menilai bahwa teks 1 lebih menekankan solusi pengelolaan lingkungan di masyarakat, sedangkan teks 2 lebih menekankan pendidikan lingkungan di sekolah. Pernyataan manakah yang menguatkan pendapat Andi? Tentukan benar atau salah. Pernyataan pertama, teks 2 menjelaskan kegiatan murid menanam dan merawat tanaman di sekolah. Menurut kalian, teks 2 isinya tentang apa di situ? Teks 2. Oke, teks 2. Kalimat pertamanya tentang halo? Menanam pohon. Oh iya, menanam pohon. Berarti pernyataan 1 sesuai atau tidak? Benar atau salah? Benar, benar. Benar, ya betul. Kemudian pernyataan kedua, kedua teks sama-sama fokus membahas kegiatan perbaikan ekonomi masyarakat. Ada kaitannya dengan ekonomi masyarakat pada Enggak. teks Teks 1 1. maupun teks 2? Teks 1 doang. Tidak. Ya, oke, hanya teks 1 saja ya, berarti salah. Kemudian pernyataan terakhir. Teks 1 membahas program bank sampah yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Oke, cek lagi. Teks 1 pada kalimat pertama. Nah, sesuai? Benar atau salah? Membahas tentang program Benar, bank Bu. sampah. Teks 1. Benar, Bu. Kalimat Benar, pertama. benar. Sesuai. Benar. Sesuai. Sesuai. Oke, terima kasih Aga. Sesuai, sesuai. Ya, sesuai, sesuai. Berarti benar, salah, benar. 18. Sampai di nomor 18 ada yang masih bingung? Aman, Bu, aman. Aman. Oke, terima kasih Naren. Lanjut, nomor 19. Kosakata yang menggambarkan latar tempat. Kata kuncinya latar tempat. Ada di bait 1, 2, 3, atau 4. Latar tempat. Latar tempat. Bait 1 ada latarnya? Ada tidak bait 1? Kamal? Tidak ada ya? Oke, kemudian bait kedua. Ada latar tempatnya kah? Nggak ada. Enggak ada. Oke, tidak ada. Nggak ada. Kemudian, oh iya di sini Dida menjawab C, Bu. Oke, betul. Bait ketiga lari keempat. Ada kata kuncinya di situ, bertahun di negeri ini.
Nah, itu termasuk atau menggambarkan latar tempat di negeri ini. Ya, terima kasih Dida melalui komen ya. C. Terakhir, nomor 20. Makna yang terkandung dalam melarik dan menutupi hati nurani. Ada di bait keberapa? Dan menutupi hati nurani. Bait 1, 2, 3, atau 4? Satu, satu. 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 Ya, larik keberapa? Larik keberapa? Baris keberapa? 5. 5. 5. 5, 5. Ya, betul. Ada baris ke-5. Berarti baris yang terakhir ya. Oke, maknanya apa? Dan menutupi hati nurani. Oke, di sini Lauren. Yang A, mengabaikan suara hati Kayaknya yang jawabannya A membimbing sih, Bu. pada kebenaran. Iya, jawabannya yang A, betul. Ya, mengabaikan suasana hati yang membimbing pada kebenaran. Oke, yang B itu kelirunya di mana? Yang B. Menyembunyikan perasaan. Ya, perasaan sedih. Kemudian yang C, menunjukkan sikap empati, bukan malah penutupan hati nurani. Ya, menjaga perasaan orang lain, jadi sikap empati malahan. Kemudian yang D, rahasia hidup. Jadi tidak spesifik ya pada suara hati. Oke. Nah, oke, dari nomor 16 sampai nomor 20, adakah yang masih bingung Aman, terkait Bu. tipe soal seperti itu? Fazli, gimana? Aman. Aman, Bu. Aman, aman. Aman. Oke, bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya? Bisa lanjut? Bisa, Bu. Bisa, Bu, Bisa, bisa. oke, agak, oke. Untuk soal berikutnya, 21 dan seterusnya akan disampaikan oleh Bu Ari Indra. Silahkan Bu Ari. Oke, terima kasih Bu Rifka. Kita lanjutkan ya. Apakah semuanya bisa mendengar suara Bu Ari? Aman, Bu. Aman, aman. Bu. Aman. Terima kasih Fazli. Terima kasih semuanya. Kita akan lanjutkan soal nomor 21. Nah, di soal nomor 21 ini masih berkaitan dengan puisi ya. Teks puisi yang berjudul Doa karya Taufik Ismail. Nah, yang ditanyakan dalam soal nomor 21 adalah tanggapan emosional yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Situ kita akan menentukan sesuai atau tidak sesuai. Sesuai atau tidak sesuai. Nah, kata kunci soalnya adalah tanggapan emosional yang sesuai. Emosional itu berarti berkaitan dengan perasaan. Jika kita lihat dari 3 pernyataan dalam tabel, di situ merasa menyesal, kemudian merasa lebih benar, berharap memperoleh ampunan, itu semuanya berkaitan dengan emosional, dengan perasaan. Tapi yang sesuai dengan teks puisinya itu yang mana? Yang pertama coba kita lihat, merasa menyesal atas kesalahan yang telah dilakukan kepada Tuhan. Sesuai atau tidak sesuai? Boleh dijawab silakan. Sesuai, Bu. Sesuai. Kata kuncinya di mana coba? Naren tadi ya yang jawab. Kata kunci dari yang pertama, merasa menyesal atas kesalahan yang telah dilakukan kepada Tuhan. Menyesal di situ. Adakah? Ada nggak? Ini ya, Tuhan kami
setelah terlalu mudah kami menggunakan asmamu, kemudian sampai terakhir, ampunilah kami, ampunilah kami. Nah, di situ eh, berkaitan dengan penyesalan seseorang atas kesalahan yang sudah dilakukan sebelumnya pada Tuhan. Begitu ya. Jadi yang pertama, merasa menyesal atas kesalahan itu sesuai. Ya. Yang kedua kita lihat lagi. Tinggi hati karena merasa lebih benar dari orang lain. Tinggi hati. Kalau kita lihat kalau tinggi hati itu artinya apa? Situ dulu. Tinggi hati artinya boleh dijawab? Sombong, sombong. Halo? Oh ya, sombong. Siapa ya tadi ya bisik-bisik sombong. Oke, tinggi hati itu sombong ya. Tinggi hati sombong. Apakah di dalam puisi itu ada makna sombong? Enggak, Bu, Enggak ada. enggak ada, Tidak ada ya. Iya betul tidak ada. Malah lebih ke merendah begitu ya. Merendah. Kemudian kalau situ tinggi hati karena merasa lebih benar dari orang lain. Jadi tidak ada dalam puisi di situ tidak ada kaitannya dengan emosional apa tadi tinggi hati dan merasa lebih benar. Jadi jawaban yang pernyataan kedua adalah tidak sesuai. Yang ketiga, berharap memperoleh ampunan dari Tuhan atas dosa yang dilakukan. Sesuai atau tidak sesuai? Sesuai, Bu. Sesuai. Di Sesuai, situ sesuai. bagian yang emosionalnya yang mana? Berharap memperoleh ampunan dari Tuhan atas dosa yang dilakukan. Di situ ada kata berharap ya. Berharap memperoleh ampunan. Nah, di situ juga dalam teks puisi ada kata ampunilah kami, ampunilah dari awal bahkan ya dari apa namanya? Dari bait kedua. Di situ kemudian diulang kembali di bait keempat. Oke, jadi nomor 21 jawabannya sesuai, tidak sesuai, sesuai. Bisa dipahami untuk nomor 21, apakah ada yang masih bingung? Bisa, Bu. Bisa, terima kasih. Kita lanjutkan ke nomor 22. Ya, nomor 22 sampai 24 ini kita kaitan dengan cerita pendek berjudul Keinginan Hans. Sudah dibaca ceritanya? Sudah dibaca ceritanya? Halo? Sudah, Bu. Ini ada nggak ya orangnya atau pada tidur ini? Aman, Sudah, aman. Karena kebanyakan Sudah, off Bu. cam ya. Bu, Oke, sudah, Bu. Raymond, terima kasih. Oke, Ibu di sini lihatnya hanya Fazli ini yang on cam. Fazli lagi di pantai lagi kayaknya. Oke Sama ya. Pak Bar, Bu, itu, Bu, sama Pak Bar. Oh gitu. Oke, supaya lebih santai ya Fazli ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Mudah-mudahan yang off cam tetap mendengarkan ya, tetap mendengarkan Bu Ari ya, tetap apa namanya simak. Nomor 22. Pertanyaannya adalah apa keinginan Hans yang pada awalnya tidak dapat terwujud karena keputusan bapaknya? Ya kalau kita baca di teks tersebut keinginan Hans di awal itu Hans mempunyai keinginan tapi kemudian ditentang oleh bapaknya. Di situ ibunya ya yang bilang ya karena bapaknya tidak menyetujui keinginan Hans tersebut. Nah, apa sih keinginan Hans? Masuk SMA. Masuk SMA, betul. Jadi jawabannya nomor 22. Bisa ke atas, Budian. Jawabannya nomor 22 adalah A. Melanjutkan sekolah di SMA. Sedangkan kalau keinginan bapaknya atau keputusan dari bapaknya itu Hans masuk ke SMK, begitu ya. Bukan SMA. Iya. Di situ ada kata kuncinya di paragraf terakhir bisa, kemudian ada juga di percakapan antara Hans dengan ibu, tapi aku ingin SMA, Bu. Nah, di situ kan berarti Hans mengutarakan keinginannya yang ingin lanjut ke sekolah SMA. Oke, 22 jawabannya A. Masih mudah ya ini ya. Nomor 23. 23 di sini ada soal benar atau salah.
Kita pilih itu benar atau salah setelah membaca cerpen. Peristiwa apa yang mungkin terjadi setelah akhir cerita. Jadi kita diminta untuk memprediksi cerita, begitu ya. Karena di situ ada kata yang mungkin terjadi, gitu. Nah, ada 3 pernyataan. Pernyataan yang pertama, Hans akan menolak kesempatan kuliah karena ingin sepenuhnya fokus bekerja di bengkel bapaknya. Nah, yang kita tahu dalam teks di situ di bagian akhir ternyata Hans mendapatkan beasiswa kuliah begitu ya. Nah, kira-kira yang mungkin terjadi, apakah Hans akan menolak kesempatan kuliah karena ingin sepenuhnya fokus bekerja di bengkel bapaknya? Bagaimana? Benar Salah atau nggak sih? salah? Salah, salah. Salah. Kenapa salah? Ada yang bisa jawab? Kenapa salah? Kenapa Hans? Berarti kalau salah berarti Hans akan menerima begitu ya? Menerima kesempatan kuliah, harusnya begitu. Ya, kalau kita lihat di teks di situ, kenapa sih Hans itu mau masuk SMA? Karena dia ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, begitu kan ya? Nah, tapi bapaknya menginginkan Hans SMK begitu. Jadi kalau ternyata Hans masuk SMK, kemudian kok ada beasiswa diberikan ke Hans, beasiswa kuliah, berarti kemungkinan Hans akan menerima begitu. Jadi pernyataan yang pertama salah. Karena di situ pernyataannya Hans akan menolak ya. Salah. Bisa dipahami ya yang pernyataan pertama. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Hans kemungkinan tetap membantu mengembangkan bengkel bapaknya sambil melanjutkan pendidikan, berarti sambil kuliah begitu. Bagaimana jawabannya? Benar atau salah? Benar, 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 benar. Benar ya. Di situ Benar, benar. Hans itu kan tujuan utamanya masuk SMK karena bapaknya menginginkan Hans untuk mengembangkan bengkel. Nah, karena ditambah dengan beasiswa bisa sambil melanjutkan pendidikan, bisa sambil kuliah begitu. Jawabannya benar untuk pernyataan kedua. Kita lanjut pernyataan ketiga. Hans akan semakin bersemangat belajar karena mendapatkan kesempatan melanjutkan kuliah melalui beasiswa. Bagaimana? Jawabannya adalah benar Benar, atau benar, salah? benar. Benar ya. Terima kasih Naren sudah menjawab. Ya, jawabannya benar ya, karena memang tujuan awalnya itu tuh Hans itu pengen kuliah. Nah, karena ada kesempatan untuk melanjutkan kuliah ya pasti Hans jadi semakin semangat belajar. Oke, nomor 23 kita sudah mendapatkan jawaban. Jawaban adalah salah, benar, benar. Bisa kita lanjutkan ke nomor 24. Ya, 24 masih ya soalnya berkaitan dengan teks keinginan Hans. Berdasarkan cerpen keinginan Hans, peristiwa yang relevan dengan kehidupan sehari-hari remaja adalah ini berarti peristiwa yang relevan itu peristiwa yang cocok gitu ya, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehari-hari kalian remaja kan khususnya di situ. Pilihan jawaban yang benar yang mana? Jawaban benarnya lebih dari satu. Apa jawabannya? Ada yang bisa memberikan jawaban? 23, 23. 2. 23, Bu. Ya, 2, 3. Remaja dapat membantu pekerjaan orang tua sembari tetap menempuh pendidikan. Betul, tadi seperti Hans ya. Bisa membantu pekerjaan orang tuanya di bengkel sambil kuliah. Kemudian yang 3 itu keahlian yang dipelajari di sekolah dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan yang pertama dan keempat, nah itu sudah di blok berwarna merah. Remaja selalu bertentangan pendapat dengan orang tua. Nah, itu salah ya. Tidak selalu ya. Mungkin ada yang bertentangan tapi tidak selalu. Yang keempat, semua remaja harus mengikuti pilihan orang tua. Tidak harus juga karena
kita boleh mempunyai keinginan sendiri begitu untuk menentukan masa depan. Oke, nomor 24 jawaban yang benar yang dicentang itu pernyataan kedua dan pernyataan ketiga. Oke, itu cukup untuk dari cerita pendek berjudul Keinginan Hans. Ada yang perlu ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan ke nomor 25? Aman? Oh, Fazli sudah menghilang sekarang ya. Aman. Ikut-ikutan off cam ini jadinya ya. Sedang berenang dengan Pak Bar katanya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 25. Oke. Nomor 25 ini berdasarkan cerita fantasi ya. Cerita fantasi Empat Cahaya dari Bukit Awan. Ini cerita fantasi adalah materi kelas 7 nih ya. Mudah-mudahan masih ingat ya tentang cerita fantasi. Oke, nomor 25 pertanyaannya. Pada saat keempat sahabat itu sedang berjuang untuk terus mengenyam pendidikan, tokoh siapakah yang hampir menyerah dengan keadaan? Nah, karena di situ ceritanya tentang 4 tokoh ya. Jawabannya apa? Tokoh siapa yang hampir menyerah, tapi tidak jadi menyerah itu ya. Hampir menyerah dengan keadaan. Ada yang bisa jawab? Oh, Aisyah. C. Jawabannya ada Bayu. Oke, ini Yuanita juga C. Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Oke. Sama, Bu. Coba kata kuncinya mana? Kalau yang Bayu katanya hampir menyerah. Ada di teks? Bayu hampir menyerah. Nah, ini dia ya yang di blok hijau. Di situ ada suatu sore ketika hujan mengguyur dan jembatan bambu hampir roboh. Bayu hampir menyerah. Ini jelas sekali ya disebutkan secara tertulis, tersurat berarti. Jadi kita tinggal ambil aja jawabannya dari situ. Siapa tokoh yang hampir menyerah dengan keadaan adalah Bayu. Oke, cukup dari Bu Ari sampai nomor 25. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan sekarang sebelum beralih ke nomor 26 dan seterusnya bersama Bu Suratni. Bagaimana? Fazli mana Fazli? Naren? Soalnya tadi yang ada suaranya Naren, Fazli, Aga, Raymond juga ada ya tadi Bu Rifka ya. Iya, ada yang dari komentar juga, kolom komentar, tidak apa-apa, boleh. Ya, mudah-mudahan masih semangat ya, tidak ditinggal tidur. Bu Ari penasaran, bisakah sebentar aja on cam sekarang sambil ngecek nih? Ayo on cam yuk, on cam mana? Oke, Fazli, mana ayo on cam? Sebelum beralih ke nanti dengan Bu Suratmi boleh off cam lagi deh. Terima kasih Raymond membenahkan rambutnya. Naren, Masya Allah. Mana lagi? Yang lain? Oke, banyak sekali. Keiko, Farhan, Farel, Syada. Terima kasih ya, Kenzi, Padahal Siri bangun tidur itu. Yulia. Oh, bangun tidur ya? Nggak apa-apa ya. Kan ibadah katanya ya. Beribadah ya, tidur. Oke, terima kasih. Oke, cukup ya dari Bu Ari. Terima kasih. Kita akan lanjutkan di nomor 26 sampai nomor 30 bersama Bu Suratmi. Silakan Bu Suratmi. Terima kasih Bu Ari Indra. Selamat pagi anak-anak. Masih bersemangat untuk mengikuti pembahasan kali ini? Ya, Masih, kita Bu. akan melanjut. Masih, Oh Bu. ya, Masih, Bu, bagus, masih. Raymond. Ya, Fajri. Masih, Bu. Ya, ya. Ya, kita lanjut ya. Sekarang nomor 26. Ini masih berkaitan dengan teks cerita fantasi yang berjudul Empat Cahaya dari Bukit Awan. Ya. Pertanyaan nomor 26. Setelah membaca cerpen tersebut, Nadia berusaha membandingkan tokoh, karakter, dan latar cerita.
Berikut ini perbandingan yang tepat berdasarkan cerita fantasi tersebut. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama. Bayu dan Sinta sama-sama menunjukkan sikap pantang menyerah, yaitu Bayu berperan mencari beasiswa, sedangkan Sinta mengajar teman-temannya matematika. Dari pernyataan ini, benar atau salah menurut kalian? Salah, Bu, salah. Salah. Kesalahannya terletak di mana? Bayu Bayu, Bayu di situ cari Bayu di situ dinyatakan berperan mencari beasiswa. Tapi dalam teks disebutkan bahwa Bayu perannya apa? memperbaiki Peran Bayu. radio. Oh ya, Memperbaiki bagus radio. sekali. Bagus ya. Bayu memperbaiki radio tua ya. Jadi pernyataan yang pertama itu salah ya. Sekarang yang pernyataan kedua. Latar cerita menggambarkan desa dengan keterbatasan fasilitas. Berbeda dengan akhir cerita yang menunjukkan kemajuan pembangunan. Nah, ini kaitannya dengan latar tempat ya, dan keadaannya ya. Bagaimana pernyataan kedua ini? Benar atau salah? Kalau kita Benar, lihat benar. pada benar. Coba kita lihat pada bait pertama, paragraf pertama ya. Di desa Bukit Awan, sekolah berdinding papan. Nah, di situ. Kemudian ada juga disebutkan pada kalimat berikutnya itu, buku mereka tipis, sepatu mereka usang, dan listrik sering padam. Nah, itu menunjukkan latar tempatnya desa yang fasilitasnya itu terbatas ya. Listrik masih sering padam, ya, sekolahnya berdinding papan. Kemudian juga itu kalau pada paragraf keempat itu juga mereka membuat kelompok belajar di bawah lampu minyak. Nah, mereka masih menggunakan lampu minyak. Ini juga menunjukkan fasilitas yang masih terbatas. Jadi pernyataan kedua ini benar atau salah? Benar, Bu, benar. Ya, betul. Jadi pernyataan kedua benar. Kemudian kita lihat yang pernyataan ketiga. Tokoh malas dan keluh dibandingkan dengan 4 sahabat menunjukkan pertentangan antara sikap menyerah dan semangat juang. Bagaimana? Pernyataan ini benar atau salah? Malas dan keluh dibandingkan dengan sikap menyerah dan semangat juang. Benar atau salah? Benar, benar. Benar ya, di situ malas keluh itu bertentangan dengan menyerah, sikap menyerah dan semangat juang. Ya. Itu untuk nomor 26. Kemudian kita lanjutkan untuk nomor 27. Setelah membaca cerita fantasi, 4 Cahaya dari Bukit Awan, Benedikta membandingkannya dengan artikel non-fiksi tentang pendidikan di daerah terpencil. Pernyataan yang menunjukkan penilaian tepat terhadap kesesuaian dan keakuratan teks adalah, nah di situ membandingkan cerita fantasi dengan artikel non-fiksi. Pilihlah jawaban benar lebih dari satu. Pernyataan pertama, cerita tersebut mengandung unsur fantasi sehingga seluruh isinya tidak relevan dengan kehidupan nyata. Bagaimana? Isinya sesuai, relevan tidak dengan kehidupan nyata isi cerita tadi? 4 Cahaya dari Bukit Awan. Relevan tidak dengan kehidupan nyata? Itu tadi menggambarkan ada 4 anak dari daerah terpencil, keterbatasan fasilitas, kemudian mereka penuh semangat untuk belajar walaupun dengan adanya keterbatasan, dan pada
akhir cerita ditunjukkan mereka berhasil. Nah, ini relevan tidak? Sesuai tidak dengan kehidupan nyata? Ada tidak dalam kehidupan nyata bahwa ada anak-anak yang belajar di daerah terpencil, yang kekurangan fasilitas, tapi mereka punya semangat untuk belajar sehingga dia berhasil menjadi orang, ya, berhasil meraih cita-citanya. Ada tidak dalam kehidupan nyata seperti itu? Ada. 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 Ya. Nah, jadi kalau ini tidak relevan, berarti ini kita pilih tidak? Tidak. Salah. Ya, tidak relevan. Nah, ini berarti kan tidak kita pilih pernyataan pertama. Ya. Pernyataan pertama tidak kita pilih. Kemudian pernyataan kedua. Bahasa dalam cerita bersifat imajinatif dan simbolis. Berbeda dengan bahasa artikel ilmiah yang cenderung lugas dan objektif. Bahasa artikel ilmiah itu lugas, bermakna apa adanya, objektif. Bahasa dalam cerita fantasi bersifat imajinatif dan simbolis. Ya, ada untuk menggali imajinasi dan juga ada perlambangan simbolis. Di situ ada tidak perlambangannya? Tadi di situ ada cerita, ada tokoh malas dan ada tokoh apa tadi? Keluh, ya. Keluh dan malas. Nah, di situ kan dinyatakan sebagai tokoh yang turut berbicara. Lah itu di situ sebagai bahasa yang simbolis, ya, menggunakan simbolis, ya. Jadi pernyataan kedua ini kita pilih atau tidak? Kita pilih benar sebagai jawab benar atau tidak? Tadi pada cerita fantasi menggunakan bahasa imajinatif dan simbolis, menggunakan simbol, ya. Di situ perlambangan, ya, melambangkan ada malas, ada keluh. Di situ dilambangkan sebagai tokoh yang mempengaruhi tokoh-tokohnya. Nah, ini berarti ini termasuk sebagai pernyataan yang benar bahwa dalam cerita fantasi ceritanya bersifat imajinatif dan simbolik. Sedangkan dalam artikel ilmiah cenderung lugas dan objektif, maknanya apa adanya. Kemudian yang pernyataan ketiga, nilai semangat pantang menyerah dalam cerita sejalan dengan pesan yang sering ditemukan dalam artikel motivasi pendidikan. Nah, ini nilai semangat pantang menyerah. Nah, kalau dalam artikel motivasi pendidikan, itu motivasi pendidikan itu yang memberi semangat untuk menjadi lebih baik. Tentunya ada semangat pantang menyerah juga, ya. Itu ada nilai semangat pantang menyerah. Berarti ini pernyataan ketiga ini juga kita pilih, ya, benar, ya. Kemudian yang ketiga, informasi keterbatasan listrik dan akses pendidikan dalam cerita sesuai dengan kondisi nyata di dunia pendidikan di daerah terpencil, ya, itu di daerah terpencil masih juga kita temukan, ya, daerah-daerah terpencil tertentu, ya, masih juga kita temukan adanya keterbatasan listrik, akses pendidikan, nah, itu juga kita temukan. Jadi ini sesuai dengan kondisi nyata, ya. Pernyataan keempat kita pilih. Ya, bagaimana? Ini sampai nomor 27 masih semangat untuk mengikuti? Tidak ada yang Masih menjawab. semangat, Bu. Masih. Ya, kita lanjutkan 3 nomor, ya. Ya, makasih. 3 nomor berikutnya ini berkaitan dengan teks yang berjudul sampah, ya. Yang berjudul sampah, ya. Sudah kalian baca, ya, teksnya, ya?
Ya, kalau sudah kita melanjutkan pada soal nomor 28. Istilah yang tidak sesuai dalam teks tersebut adalah, nah kita lihat istilah tidak sesuai. Nah, tidak sesuai itu bisa tidak sesuai dengan struktur, dengan isi kalimatnya, bisa tidak sesuai dengan makna katanya, bentuknya, itu ya. Kalau kita lihat di situ pilihannya ada kata lestari. Kata lestari itu kita temukan pada paragraf terakhir ya. Itu perilaku disiplin menerapkan 3R akan menciptakan lingkungan yang lestari dan asri. Ya, di situ disiplin menerapkan 3R menciptakan lingkungan ya. Itu kan menciptakan lingkungan yang lestari dan asri. Penggunaan kata lestari di situ sudah tepat ya. Ini kita diminta untuk istilah yang tidak sesuai ya. Itu jadi kalau lestari sudah tepat. Kemudian yang kedua, daur ulang itu ada pada kalimat paragraf ketiga, kalimat terakhir itu ada. Selain itu, daur ulang juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan abu sebagai bahan konstruk. Daur ulang itu yaitu menggunakan produk yang lama dengan mengubahnya, mendesak, memodifikasi dan sebagainya. Mendaur ulang berarti menggunakan kembali dengan cara mendesain ulang, ya, merubah bentuknya itu bisa, ya. Daur ulang, ya, menggunakan kembali, ya, dilakukan dengan memanfaatkan abu sebagai bahan konstruk. Daur ulang di sini sudah tepat. Kemudian yang ke kompos ya, berikutnya ada kompos, tapi kita lihat dulu ya, kompos tadi ada juga pada paragraf ketiga. Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos. Bisa ya, kompos dibuat dari sampah organik. Jadi penggunaan kompos, istilah kompos itu tepat di situ ya. Nah, sekarang kita lihat yang konstruk. Nah, ini bentuk konstruk. Nah, ini itu pada paragraf ketiga juga. Selain itu, daur ulang yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan abu sebagai bahan konstruk. Nah, konstruk ini merupakan bentuk yang tidak baku. Harusnya digantikan dengan kata konstruksi, ya, konstruksi, ya, yang maknanya itu bahan-bahan penyusunnya, ya. Konstruksi, bahan konstruksi, ya. Ini abu bisa dimanfaatkan untuk bahan konstruksi, ya, konstruksi untuk membangun harusnya. Jadi untuk nomor 28 ini kita pilih yang tidak sesuai, yaitu yang delta. Ya. Berikutnya untuk nomor 29. Konsep 3R merupakan cara mudah untuk mengatasi masalah sampah. Jika konsep 3R tidak dilaksanakan, kemungkinan apa yang akan terjadi di masyarakat? Nah, ini kita diminta untuk memprediksi ya, kemungkinan apa yang akan terjadi. Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari satu. Pernyataan pertama, dengan mudah masyarakat dapat memanfaatkan sampah. Coba pernyataan 3R tidak dilaksanakan. Coba kalau masyarakat memanfaatkan sampah berarti melakukan 3R tadi ya, reuse ya, recycle, nah, itu, dan reduce ya. Pernyataan yang pertama ini tidak kita pilih ya, karena tidak dilaksanakan ya, kata kuncinya pada jika konsep 3R tidak dilaksanakan. Pernyataan pertama tidak kita pilih. Kemudian pernyataan kedua, sampah rumah tangga akan semakin
menumpuk. Ya, jika tidak melakukan 3R tadi, sampah rumah tangga akan menumpuk, ya. Itu bisa terjadi kemungkinannya, ya. Pernyataan kedua kita pilih. Kemudian pernyataan ketiga, masyarakat akan mengalami masalah kesehatan, ya. Kalau sampah tidak diolah, tidak digunakan kembali, tidak dikurangi, sampah akan menumpuk sehingga akan mengganggu kesehatan karena sampah yang menumpuk akan menimbulkan berbagai pencemaran yang bisa mengganggu kesehatan orang-orang yang tinggal di sekitar penumpukan sampah tersebut. Jadi ini juga kita pilih, masyarakat akan mengalami masalah kesehatan. Dan yang keempat, lingkungan menjadi lestari dan asri. Nah, kalau lestari dan asri itu tentunya masyarakat melaksanakan 3R itu. Kalau tadi kuncinya tidak dilaksanakan. Maka untuk nomor 29 ini kita pilih untuk pernyataan kedua dan ketiga. Ya, sekarang nomor terakhir ya, kita sudah sampai pada nomor 30. Ya. Mengapa judul tersebut kurang mewakili keseluruhan isi teks? Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Judul teksnya yaitu sampah ya tadi. Ini kita diminta untuk alasannya ya. Mengapa itu tidak tepat ya. Pernyataan pertama, judul masih terlalu umum sehingga belum menggambarkan solusi pengelolaan sampah yang dijelaskan dalam teks. Judulnya masih umum. Ternyata kalau kita sudah membaca tadi, di situ juga dijelaskan cara mengolah sampahnya ya. Itu sudah digambarkan pengelolaannya ya, menggunakan recycle, reduce dan reuse ya itu. Jadi ini pernyataan ini benar. Judul masih terlalu umum. Jadi perlu dispesifikkan sesuai dengan mendekati isinya, sesuai dengan isinya. Jadi juga pengolahannya juga di situ pemanfaatannya. Ya. Pernyataan pertama benar, kemudian pernyataan kedua. Judul belum spesifik menjelaskan penerapan konsep 3R dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sudah sesuai dengan isi. Gimana? Judul belum spesifik menjelaskan penerapan konsep 3R dalam kehidupan sehari, tetapi sudah sesuai dengan isi. Ya, tadi belum spesifik. Kalau hanya sampah nanti sudah sesuai dengan isi, tapi ini baru merupakan bagian sampah itu sebagai bagian, jadi belum mencerminkan isinya keseluruhan ya, baru hanya sampah saja. Maka pada pernyataan kedua ini salah. Ya. Yang ketiga, pernyataan ketiga, judul belum secara jelas menunjukkan pembahasan tentang konsep 3R dalam pengelolaan sampah. Ya. Judul belum secara jelas menunjukkan pembahasan tentang konsep 3R dalam pengelolaan sampah. Ya, mengenai pengelolaan sampahnya belum tersirat pada judul, karena judulnya hanya sampah. Maka itu benar ya. Itu sebagai alasan kurang mewakili keseluruhan isi teks. Jadi untuk nomor 30 ini jawabannya itu pernyataan pertama benar, kedua salah, pernyataan ketiga benar. Ya, kita sudah sampai pada nomor terakhir. Masih ada yang ingin ditanyakan mungkin? Aman Bu, aman. Oh ya, ya. Kalau sudah, Ibu
ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Untuk selanjutnya, untuk penutupan, saya serahkan kembali pada Bu Dian. Mari, Bu Dian, silahkan. Baik, terima kasih Bu Ratmi atas waktunya. Oke, anak-anak, sebelum pertemuan ini kami tutup, adakah yang ingin ditanyakan untuk soal yang sudah kita bahas tadi? Mungkin dari soal pertama sampai dengan soal nomor 30, barangkali masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang membutuhkan penjelasan. Tidak apa-apa loh kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Mungkin ada istilah yang kalian belum paham atau ada jawaban yang menurut kalian belum jelas. Oke. Bu, ini ada pertanyaan dari Elsa. Terima kasih atas pertanyaannya. Bu Dian bacakan ya. Bu, saya izin bertanya untuk soal nomor 16. Mengapa jawabannya B, Bu, bukan C? Menurut saya lebih tepat C. Karena di opsi B ada kalimat menanamkan rasa tanggung jawab dan cinta alam. Itu adanya di teks 2, Bu, bukan teks 1. Terima kasih Elsa atas pertanyaannya. Nanti kita akan tanggapi bersama. Betul ya, jadi dalam bahasa Indonesia itu memang butuh pencermatan dan pemikiran dari berbagai sudut pandang, terutama untuk tipe-tipe soal respons emosional, kemudian untuk tipe soal prediksi yang kemungkinan akan terjadi, itu kan memang harus teliti dan harus cermat. Maka perlu adanya pertimbangan-pertimbangan atau pendapat lain dari teman-teman. Nah, untuk itu coba Budian share kembali ya soalnya tadi pertanyaannya ada di soal nomor 16. Oke, kita bahas bareng-bareng. Pokoknya di sini kita belajar bersama gitu ya. Budian dan Bapak Ibu guru yang lain juga belajar dari kalian. Oke, nomor 16 ya tadi ya, Ndok ya. Oke, 16 ya. Oke, Elsa tadi menjawab yang C. Kenapa Bu tidak yang C? Begitu kan? Coba dibaca kembali. Ini tadi perintah soalnya adalah bagian manakah yang paling tepat menunjukkan manfaat program bank sampah. Begitu toh? Nah, di program bank sampah itu kan ada di teks 1. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rifka ya. Mungkin tadi ada yang sedikit terlewat Elsa ketika menyimak. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rifka bahwa di teks 1 tadi yang pertama manfaatnya adalah mengurangi volume sampah. Kemudian dari upaya pengurangan volume sampah rumah tangga ini muncul manfaat berkelanjutan, ya ini memberikan dampak ekonomi. Jadi selain bermanfaat secara ekonomi berarti kan volume sampah rumah tangga atau sampah domestiknya juga berkurang. Nah, ini tuh seperti satu kesatuan seperti itu. Kemudian di sini ada lagi menumbuhkan kesadaran memilah sampah sejak dari rumah. Kita perhatikan yang B dan yang C. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rifka juga ya. Yang pertama ada mengurangi volume sampah domestik. Sampah domestik itu sama dengan sampah rumah tangga. Lalu dilanjutkan dengan manfaat ekonomi. Lalu yang kedua menanamkan rasa tanggung jawab dan tadi menumbuhkan kesadaran memilah sampah sejak dari rumah ini sudah muncul. Kemudian menanamkan rasa tanggung jawab dan cinta kepada alam. Coba kita perhatikan ada tidak kira-kira di dalam teksnya rasa cinta kepada alam di bagian bawah barangkali. Ini ada kata agar peduli terhadap lingkungan. Nah, ini kan sama ya, Nduk ya. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya komitmen warga dalam memilah sampah dan kurangnya fasilitas penjemputan. Demikian, program ini dinilai efektif mendidik masyarakat agar peduli lingkungan. Nah, ini tipenya sudah L2. Jadi jawaban ada di dalam teks, tetapi kalimatnya bisa diparafrasekan atau dibuat bentuk yang berbeda. Kalau kita lihat, manfaatnya ada ini ya. Kalau kita bedah di teks 1 ada yang pertama, manfaat dari program bank sampah itu mengurangi volume sampah rumah tangga. Lalu yang kedua, dari kegiatan menabung sampah anorganik itu memberikan manfaat ekonomi. Lalu yang ketiga, menumbuhkan kesadaran memilah sampah sejak dari rumah. Dan yang terakhir itu efektif mendidik masyarakat agar peduli lingkungan. Nah, ada 4 itu.
Kemudian di dalam bagan ini diparafrasekan menjadi menanamkan rasa tanggung jawab dan cinta alam. Jadi yang C itu memang benar, tetapi jawabannya kurang lengkap karena volume sampah domestik atau sampah rumah tangganya tadi tidak diikut sertakan. Seperti itu tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Rifka ya, Dek ya. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah bisa diterima, Sudah, Bu. Elsa? Makasih ya, Ibu. Oke, iya Sudah. sama-sama. Sip. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Yang lain barangkali masih ada yang perlu dibahas? Yang lain aman ya? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, anak-anak boleh buka kameranya. Kita akan ambil dokumentasi. Kemudian stop share-nya ya. Silahkan anak-anak open kamera, kemudian hadap ke kamera semua. Silahkan. Dokumentasi akan dibantu oleh Bapak Boma ya. Silahkan anak-anak open kamera terlebih dahulu. Ini masih ada beberapa yang belum open kamera. Yuk, silahkan dibuka dulu kameranya. Ini Michelle sudah, oke, Faris sudah, oke, Hijriel sudah. Ayo, butuh. Oke, Budian hitung ya. Pak Boma sudah siap ya, Pak Boma ya. Oh, 5, Pak. Siap, Bu Dian. 5 itu 6. Itu slide yang pertama. Silakan berikan senyum terma kalian. 1, 2, 3. Oke, tahan. Slide berikutnya, slide kedua. Senyumnya. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 3, 2, 1. Oke, slide keenam. 1, 3. Slide terakhir. 3. Oke, Alhamdulillah semua sudah terdokumentasi. Terima kasih banyak Pak Boma sudah membantu kegiatan hari ini. Ini masih ada 15 menit ya, silahkan bisa kalian pakai untuk belajar di rumah. Izin Budian ingatkan kembali bahwa setelah rangkaian hari kedua ini, anak-anak masih memiliki teman liburan mata pelajaran lain, yakni ada mata pelajaran IPA dan mata pelajaran bahasa Inggris, di mana kedua mata pelajaran TKAD ini juga akan dibahas nanti setelah kalian libur Lebaran. Jadi kalian masih ada waktu, silahkan setelah ini bisa digunakan waktunya untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, dari kami, Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia, mungkin cukup ini. Terima kasih banyak atas waktunya, perhatiannya, semangatnya. Mohon maaf lahir dan batin ya anak-anak apabila dalam menyampaikan materi hari ini ada salah dan kurangnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah semua. Amin. Dari kami cukup. Budian akhiri virtual meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Budian izin keluar ya. Selamat liburan. Ya, Bu. Hati-hati, Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Selamat berlibur. Ini belakangnya Pak Ben loh. Yuk, lift dulu teman. L. Hijrel. Udahlah, gue. Mana-mana.